السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku para jemaah yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dalam keadaan sehat walafiat dapat hadir kembali di majlis yang penuh barokah ini untuk bersama-sama menunaikan kewajiban kita salat berjamaah, dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan Islam kita, memberi kita ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allah jadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita semuanya tetap istiqomah dan Allah wafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikut setianya. Para jamaah yang berbahagia, sebelum kita kita awali lebih dahulu dengan baca surah Al-Fatihah, wabil khusus untuk penyusun kitab ini yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani. Annallahu yu'lidu rijali fil jannah yu'idu alaina bi asrarihi wa nu'ari wa alami barakati fid din wad dunya wal akhirah yarzuqna mahabbatahu wa yatafana ala millati wa yashru bi zibrati fi quran wa ratun wa afiyah. Al-Fatihah juga untuk kedua orang tua kita dan juga seluruh guru-guru kita semuanya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum. Juga mudah-mudahan yang sedang sakit Allah segera sembuhkan, Allah sehatkan kembali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jemaah yang berbahagia, pada malam hari ini masih membahas tentang li'an. Li'an ini kerutan dalam rumah tangga, di mana salah satunya itu menuduh zina, menuduh terhadap salah satu pihak terhadap perbuatan yang sangat buruk, sangat kotor, perbuatan zina. Dan karena zina itu perbuatan yang sangat keji dan hukumannya pun berat. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam Al-Quran udah jelas, surat An-Nur, konsekuensi orang yang berbuat zina, baik laki maupun perempuan, itu dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali di depan umum. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak boleh ada perasaan kasihan terhadap hukum Allah. Ketika ada orang berbuat zina, kemudian bukti-buktinya ada 4 orang saksi, ya kan? Kalau 4 orang saksi itu melihatnya, itu berarti sudah masuk ke ruang publik, ya. Maka harus ada hukumannya. Hukumannya didera, dijilid sebanyak 100 kali jilidan di depan umum. Mengapa di depan umum? Karena sudah masuk ke ruang publik, sehingga masyarakat pun harus tahu bahwa perbuatan itu perbuatan yang sangat keji, sangat kotor, dan merupakan dosa besar.
sehingga supaya masyarakat jerak sebagai sebuah pelajaran untuk masyarakat. Jangan sampai melakukan perbuatan itu. Sehingga perbuatan itu hukumannya harus dilaksanakan di muka umum. Dan di tempat-tempat yang melaksanakan hal ini, ya memang seperti itu Pak, dilakukan di depan umum. Contohnya di Aceh, ya di Aceh hukuman dilakukan di tempat umum, algojonya ditutup wajahnya supaya tidak ada dendam, artinya tidak diketahui. Kalau algojonya enggak rahasia, wajahnya kelihatan, itu bisa jadi ada dendam. Wah, ini di luar nanti disikat kan begitu. Makanya mesti ditutup. Orangnya di depan umum dicambuk, pak pak pak, 100 kali cambukan. Kemudian diasingkan selama setahun. Bagi orang yang bagi pezina yang belum pernah nikah. Tapi bagi yang sudah menikah, ini hukumannya beda lagi, lebih berat lagi, Pak. Diapain? Dilempari batu sampai mati. Naudzubillah min dzalik. Ini rajam. Berat sekali ini. Ya, berat sekali. Kalau jilid dicambuk itu Al-Qur'an dalilnya. Sementara rajam itu hadis Nabi. Pelaksanaan Rasulullah merajam wanita yang hamil kemudian melahirkan dan dia datang ngaku sebagai ungkapan taubatnya, ngaku caranya orang ini, karena di depan, karena hakim kan, Rasulullah kan hakim, ya kan, hakim datang ngaku, ya udah kamu pulang dulu dah itu sampai lahir, kemudian datang lagi ngaku lagi, kamu pulang dulu itu disusuin dulu, kemudian datang lagi, ya udah dihukum. Meskipun kemudian Rasulullah tetap menyolatkan dan merawat jenazah ini sampai menguburkan. Moga. Moga. Ya nggak ada riwayat Nabi kemudian nangkep. Iya, iya walau alam lah. Pokoknya nggak ada orang, nggak ada saksi. Loh kalau kemudian nangkep, mana buktinya? Ayo, mana saksinya? Iya. Nah, makanya ya itulah, ya. Karena sudah masuk ke ruang publik sehingga ya harus ada hukuman. Dan orang wanita ini imannya luar biasa, Pak. Karena ngaku, karena siap dengan konsekuensi yang luar biasa beratnya. Ya, untuk menebus semua dosanya. Itu. Meskipun sebenarnya dengan Rahman Rahimnya Allah, tawabnya Allah, kalau orang ini kemudian udahlah tobat-tobatan masuk pada Allah, nggak usah cerita. Ya bukan masalah nggak usah dihukum, udah nggak usah cerita gitu. Mungkin maksudnya begitu gitu. Udah tobat aja lah sama Allah gitu. Cuma kan nggak diceritakan gitu, nggak disampaikan itu. Udah pulang aja gitu. Ya itu makanya kan orang itu kan nggak boleh hibah Pak. Semisal nih, ada orang tahu ini perbuatannya jelek sekali, suka dugem. Yang namanya dugem mestinya ya hal-hal begitu kan mesti ya nggak jauh lah begitu. Perbuatan maksiatnya seseorang, ada tetangganya tahu, nggak boleh dia cerita goib ghibah namanya justru itu. Kenapa ghibah itu nggak boleh? Meskipun itu fakta, ya karena ghibah itu kan membicarakan aib seseorang, sehingga ketika dibicarakan itu aib itu maksiat itu naik ke publik, sehingga dia itu seperti menyebarkan fahisyah di muka umum, sehingga seakan-akan perbuatan jelek itu sesuatu yang normal, umum, viral gitu kan, umum kalau tidak ada hukuman gitu kan. Ya, jadi
Ghibah itu sesuatu perbuatan yang kemudian memviralkan perbuatan jelek. Dan memviralkan perbuatan jelek sendiri itu perbuatan jelek sebenarnya. Itu. Makanya seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Artinya ya kanibal ini orang. Artinya perbuatan sangat menjijikan. Meskipun itu fitnah, meskipun itu adalah fakta. Nggak boleh orang mengatakan ini kan benar pak, fakta. Ya memang begitu orangnya begitu. Tetap nggak boleh. Dia bisa menceritakan apa adanya, memang perbuatan jeleknya begitu di depan hakim. Tapi konsekuensinya tetap. Kalau kemudian tuduhannya adalah zina, buktinya mana? Saksinya mana? 4 orang saksi bisa nggak mendatangkan? Karena tuduhannya berat, yang konsekuensinya juga adalah berat, yaitu dihukum cambuk bahkan rajam. Maka yang nuduh tanpa 4 orang saksi diancam hukuman apa? Dicambuk sebanyak 80 cambukan di muka umum juga. Supaya apa? Jangan macam-macam ini perbuatan jelek, perbuatan zina kok kemudian dia nuduh seperti itu. Zina perbuatan yang sangat keji, hukumannya jelas berat sekali. Nuduh sembarangan. Ya nuduh sembarangan tanpa bukti, hukumannya pun harus berat juga. 80 kali cambukan. Berat sekali. Ya. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldah. Dia nuduh tapi nggak mampu mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung kejadiannya. Jadi bukan hanya sekedar ngerebek pak. Kalau ngerebek selesai sudah, itu kan berarti nggak tahu ini memang berbuat atau sekedar berduaan. Ya kan, meskipun isyarat ke sana ada, tapi nggak bisa, harus melihat langsung dari pemanasan sampai, nah, itu kan berarti dia berbuat di ruang publik atau 4 orang ini melihat, ya kan, itu baru kemudian karena ada 4 orang saksi melihat langsung, tuduhannya diterima dan konsekuensinya jatuh hukuman, dijilid di muka publik. Nah, karenanya kalau dalam rumah tangga kok saling tuduh, selingkuh kamu, wah gitu. Kalau kalau tuduhannya selingkuh itu sudah masuk tuduhan zina belum? Itu kinayah, Pak. Kinayah itu. Itu maksudnya apa sampean? Oh, gitu. Ya kan? Enggak, udah berani pacaran. Oh, maksudnya apa itu? Kalau nuduhnya adalah nuduh zina, dalam hatinya kok dia nuduh zina, didedes. Ini maksudnya apa sampean ngomong begitu? Kok kemudian terucap maksudnya nuduh zina? Masuk namanya delik aduan seperti ini, mencemarkan nama baik yang hukumannya 80 kali jilidan kalau nggak punya saksi. Tapi kalau sekedar enggak, kamu kan kemarin berduaan sama si itu, sama tetangga, itu yang namanya selingkuh atau berkhianat atau minta cerai. Itu kan kadang bahasa selingkuh kan begitu Pak ya. Bahasa selingkuh itu macam-macam maknanya. Bisa jadi itu makna selingkuh itu artinya sudah berbuat zina. Bisa jadi. Bisa jadi makna selingkuh itu sekedar ada pendekatan, pacaran. Itu atau makan bareng, itu dianggap selingkuh, tapi kan belum zina. Ya kan? Sehingga tuduhan selingkuh masih abu-abu. Belum tentu maknanya zina. Ya kan? Tapi kalau tuduhannya adalah tuduhan zina, otomatis itu udah jelas itu. Harus mendatangkan saksi. Tapi kalau sekedar ini apa nuduh dia sudah selingkuh, ini maksudnya apa? Itu perlu dipertegas lagi. Kalau ternyata maksudnya enggak nuduh zina, tapi itu kan ruwet, rumah tangga yang sudah ruwet karena melibatkan orang lain. Nah, ini ya paling banter ya nanti apa ya, ya gugat cerai atau apa begitu kan. Tapi kalau sudah menuduh zina,
itu artinya sudah jatuh apa namanya konsekuensi itu sudah cerai, Pak. Sudah cerai. Nah, ini masalah li'an. Beberapa hadis sudah kita bahas, tapi masih ada sisa ya, masih ada yang belum eh, sempat dibahas. Kalau kemarin itu yang terakhir itu absirha fa in ja'at bihi abyad basiton fa wali zaujiha. Ya kan? Kalau kemarin itu ada beberapa hadis yang terkait dengan tuduhan selingkuh. Tapi kemudian lihat dulu ntar. Kalau ternyata anaknya kok ternyata putih, rambutnya lurus seperti bapaknya. Oh, berarti memang itu anak suaminya gitu. Wa in ja'at bi akhal ju'dan fa walladzi ramaha bihi. Tapi kalau kemudian anaknya lahir kemudian rambutnya keriting padahal bapaknya lurus. Orangnya hitam padahal bapaknya putih. Anak siapa? Anak tetangga. Gitu. Nah, ternyata lahirnya begitu. Anak siapa itu? Itu kan. Iya, maka fawwallazi ramaha bihi, maka itu ya sesuai dengan apa yang jadi tuduhan. Ya tuduhannya udah tuduhan seperti itu sudah sampai sumpah-sumpah, dia nggak ngaku, ternyata lahirnya begitu anaknya. Ya sudah itu terjadi. Hadis muttafaqun alaih. Nah, makanya kalau sekarang ada teknologi ilmu pengetahuan yang lebih canggih lagi yang nggak bisa dibantah namanya ilmu genetik ya. Tes DNA ya, tes DNA. Nah, sampai ya akhirnya begitu. Ribut-ribut ya udah kita buktikan itu anak siapa. Tes DNA. Begitu dites DNA ya memang betul itu anaknya dia tapi nggak ngaku gitu. Itu atau ya ternyata anak itu padahal berarti selingkuh ini orang dan sebagainya lah itu. Nah, ini kalau dulu untuk apa namanya membuktikan itu dari kemiripan fisik anaknya lainnya bagaimana. Kalau sekarang ya ditambah lagi apa namanya tes DNA dan sebagainya. Ini kalau kalau sekarang Pak ini lagi geger-geger, udah lama sih gegernya gara-gara ceramahnya Kiai Imaduddin tentang habaib. Ini gennya kemana itu? Aduh, ruwet ruwet tuh. Nggak usah dibahas lah. Bikin fitnah orang, bikin geger. Nah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibni Abbas diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara rajulan memerintahkan pada seorang ayyatu ayadahu untuk meletakkan tangannya. Inda al-khamisah ketika sumpah sudah 4 kali sumpah. Benar saya bersumpah kepada Allah, saya jujur dengan tuduhan itu. Kemudian yang kelima kan laknat ya. Kalau bohong maka laknat Allah jatuh kepada saya ini misal begitu. Maka orang tadi yang bersumpah yang kelimanya yang laknat itu diperintahkan untuk meletakkan tangannya di mulut. Begitu. Maksudnya apa itu? Ini berat ini. Berat konsekuensinya. Makanya dianjurkan. Ini sifatnya anjuran. Kalau ada orang begitu, sumpah yang kelimanya, mulutnya sambil ditutup sambil ngucap. Yang kelima, gitu. Nah, kalau di beberapa daerah itu ada Pak untuk membuktikan benar tidaknya sumpahnya itu pakainya apa? Sumpah apa namanya? Sumpah pocong. Sebenarnya sumpah pocong nggak ada syariatnya itu Pak, nggak ada. Yang ada yang ini tadi itu li'an itu, sumpah yang ke 4 kali sumpah demi Allah saya jujur dalam tuduhannya begitu kan. Kalau kemudian yang kelima demi Allah kalau saya bohong biarlah begitu laknat Allah dan seterusnya lah. Ini sebenarnya sudah cukup syariatnya seperti itu.
Ternyata yang satunya berani begitu juga, bebas. Masing-masing tidak dihukum. Nah, kalau sekarang tuntutan masyarakat itu belum meyakinkan, itu kan harus sumpah pocong. Ya, lah itu, gimana? Iya, iya, iya. Sebenarnya itu tradisi ya, tradisi yang untuk nakut-nakuti sebenarnya itu, karena orang mesti takut mati gitu. Orang mesti takut mati. Sehingga ketika dituntut seperti itu, oke kalau begitu sumpah pocong, berani enggak? Ya takut gitu. Iya, iya memang untuk nakut-nakuti begitu. Kadang-kadang orang itu kalau disuruh sumpah, belum sekarang ini apalagi janji Pak ya, musim pilkada itu mesti obral janji itu. Iya, ya antara janji dengan sumpah ya agak deket lah ya, no. Ya kan, agak agak deketan. Yang namanya janji juga kadang ada sumpahnya juga. Demi Allah saya berjanji. Kan itu udah sumpah itu. Nah, pakainya demi Allah wawu kosam gitu. Nah, sehingga di masyarakat itu ya kadang wah belum puas, belum belum meyakinkan, belum apa namanya memberikan efek jerak takut ya, sehingga muncul kemudian sumpah pocong ya di beberapa daerah betul-betul diamalkan itu dipraktekkan itu karena masing-masing nggak ngaku. Kalau nggak ngaku masing-masing jadi ruwet masyarakat, ya udahlah sumpah pocong. Nah, sebenarnya ya sumpah isinya ya seperti ini tadi itu. Demi Allah saya jujur, isinya begitu. Yang kelima kalau saya bohong, itu sama isinya. Cuma diikat pakai pocong itu doang. Bedanya itu. Ya, boleh nggak begitu? Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Wong intinya ya sumpah itu, sumpah cuma pakainya pakaian orang yang seperti orang sudah mati, dipocong gitu. Boleh-boleh aja silakan. Ya. Oh. Selanjutnya, waqala dan Rasulullah kemudian berkata, innaha mujibah. Ketika orang itu sudah sampai mengucapkan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan datang kalau memang bohong. Innaha mujibah kata Nabi, pasti itu terjadi. Mungkin itu kata Nabi, pasti itu terjadi. Makanya jangan macem-macem, ya kan? Jangan berani bersumpah kemudian dia ternyata bohong. Itu mesti yang kelima kalau saya bohong maka laknat Allah begitu akan muncul. Betul itu pasti terjadi itu. Ini makanya ya jangan pernah berani nuduh-nuduh yang sifatnya itu tuduhan zina. Tapi kalau dalam undang-undang kita, Pak, itu kemudian orang itu mudah untuk melakukan tuduhan yang sifatnya pasalnya pasal perzinahan. Nah, itu sama aja, Pak. Itu berat itu. Itu kadang-kadang ya kalau di apa namanya gosip-gosip itu, berita-berita gosip itu kadang-kadang muncul tuduhan-tuduhan yang masuknya ke pasal perzinahan. Lah kalau sudah masuk tuduhan pasal perzinahan, yaitu konsekuensinya ya tadi itu, Pak. Kalau dalam fikih Islam itu. Selanjutnya, ya, kalau orang sudah mulai ribut dengan tuduhan zina dalam rumah tangga itu, kamu sudah berbuat zina sama si itu, maka otomatis sudah ada perceraian. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id fi qisatil mutala'inain, dalam kisahnya dua orang yang saling sumpah-sumpah tadi itu, yang kelima sumpah saling melaknat itu. Maka falamma faragha min tala'ib, kalau sudah selesai dua orang suami istri yang saling tuduh-tuduh itu. Qala, yang menuduh tadi mengatakan, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha.
Kalau saya pertahankan dia sebagai istri saya, itu artinya saya bohong dalam tuduhan itu. Maka fatallaqaha salasan. Dia menceraikan 3 kali. Artinya sudah cerai, nggak bisa kumpul lagi, nggak bisa roj'i lagi karena dengan tuduhan begitu, itu otomatis nggak bakalan kumpul, Pak. Artinya tuduhan itu konsekuensinya mesti terjadi perceraian dan perceraiannya adalah perceraian bain, sudah cerai 3 kali. Qabla ayyamurahu Rasulullah, sebelum Rasulullah memerintahkan untuk cerai, artinya memang konsekuensinya cerai gitu. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Kemudian berikutnya ini orang yang cerita kesannya itu kesannya itu maknanya bisa jadi makna zina, Pak. Tapi ternyata bahasanya bahasa halus. Wa'an ibni Abbas diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Ibnu Abbas itu anaknya Abbas. Abbas itu paman Nabi, Abdullah itu anaknya, dua orang. Anna rojulan, sesungguhnya ada seseorang ja'a ila Rasulullah, datang kepada Nabi SAW. Faqala, kemudian dia cerita, inna imro'ati, sesungguhnya istriku itu la taruddu, tidak menolak yad dalamis, tangannya laki-laki yang nyentuh. Apa maksudnya ini, Pak? Nah, ya Rasulullah, istri saya itu kalau ada laki-laki yang begini nyentuh-nyentuh, itu nggak nolak ya. Maksudnya apa itu? Itu kan maknanya bisa kemana-mana itu, ya kan? Sama dengan makna selingkuh itu, maknanya kemana-mana. Kalau selingkuh kan memang kecenderungannya sudah ke lain hati orang gitu kan. Artinya bisa jadi ya maknanya sudah zina atau belum sampai tapi sudah mulai ke arah ke sana gitu kan. Kalau ini ya bisa jadi maknanya itu zina, bisa jadi maknanya ini kalau ada yang ngajak dia mau gitu kan. Atau maknanya sekedar dia ini kalau ada laki-laki yang nyentuh begitu, itu ya dibiarin aja nggak nyenengan gimana sih gitu. Kalau wanita terhormat kan tentu ada laki-laki lain kemudian plak 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 gitu sampean gitu, itu apa namanya itu kan pasalnya pelecehan, Pak. Itu masuk pasal pelecehan itu, ya kan. Ini diem baik nggak nolak gitu kan, padahal diperlakukan begitu. Kemudian kata Nabi, ghurribha, ini orang nggak nuduh zina, nggak, cuma cerita. Ini orang perempuan ini nggak mau nolak kalau ada laki-laki yang nyentuh. Makna nyentuh apa? Yang tahu cuma ini maksudnya, yang tahu cuma yang cerita tadi itu. Tapi ini belum masuk ke tuduhan zina, sehingga ya nggak ada yang namanya sumpah-sumpahan segala macam, itu nggak ada, konsekuensinya nggak sampai ke sana. Cuma cerita itu. Ini orang akhlaknya ya, jadi kurang menghargai kehormatan sendiri, sehingga kalau ada orang yang nyentuh-nyentuh itu nggak mau nolak gitu, dibiarin aja gitu. Nah ini isyaratnya kemana nggak jelas itu. Kemudian kata Nabi, ghoribha, yaudah kalau mau cerai aja. Udah tahu akhlaknya begitu, tapi apa kata laki-laki ini? Akhafu ayat pa'aha nafsi. Tapi kalau dicerai, saya takut nggak kuat sayanya itu. Akhirnya malah ngikutin dia, malah nyesel, malah gimana ya gitu. Akhirnya kata Nabi, ya udah fastamti biha, ya udah tetap aja jadi istri kamu. Yang penting kamu harus didik dia yang baik kan begitu. Nah, itu riwayat Abu Dawud dan Al Bazzar. Para jamaah yang berbahagia, ini kalau ada laki-laki punya istri, istrinya kelakuannya model begitu, nah, itu namanya dayus kalau ngebiarin.
dianggap biasa. Ya laki-lakinya harus punya rasa cemburu dan kemudian melindungi kan begitu. Didik supaya jadi orang yang benar, yang mampu menjaga kehormatan. Gitu. Punya anak perempuan, ada yang ngapel, ada yang pacaran, ada yang jemput kemudian pergi entah kemana malam mingguan. Kok dibiarin, namanya dayus. Nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa khawatir. Itu bahaya, Pak. Makanya ya harus dididik anaknya supaya benar itu. Kalau ada yang apel ya ditanya, sampean mau pacaran apa mau sekolah? Sekolah dulu. Kalau udah sukses baru ke sini. Begitu. Jangan dibiarkan. Kadang-kadang takut nggak laku juga dibiarin gitu. Kacau dah. Ya jadi kita punya kewajiban. Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Termasuk menjaga itu yang jaga istrinya supaya mampu menjaga kehormatan. Termasuk juga anak-anaknya harus dijaga kehormatannya. Moga. Hmm. Iya, ini pertanyaannya serem amat ini ya. Ya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ini pertanyaan ini kaitannya dengan hadis berikutnya, Pak. Jadi status anak gitu. Hadis berikutnya wa Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah. Beliau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Hina nazalat ayatul mutala'inain. Ketika ayat tentang saling laknat tadi itu, saling bersumpah, istrinya bersumpah kalau bohong adab Allah siap ditimpa kepadanya. Yang suami yang nuduh juga begitu. Saya betul jujur demi Allah, kalau saya bohong laknat Allah begini-begini dan sebagainya. Ayat ini turun, Rasulullah mengatakan begini. Ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat minallahi fi syai'. Siapapun perempuan yang memasukkan atas kaum orang yang bukan bagian dari mereka, maka orang itu, perempuan itu tidak akan mendapatkan sesuatu apapun dari Allah, dari rahmatnya. Artinya apa? Kalau ada perempuan selingkuh nggak ketahuan, kemudian berhasil punya anak, anak hasil selingkuh, suaminya nggak tahu ini istrinya selingkuh, punya anak, anak orang lain. Maka kata Nabi, ini perempuan itu kan berarti memasukkan orang yang bukan nasabnya suaminya itu, tapi kemudian karena dia selingkuh, diam-diam nggak ada yang tahu, lahirlah dia, dianggap anaknya si ini. Maka kata Nabi, perempuan ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah sedikit pun. Kalau nggak dapat rahmat berarti apa, Pak? Nggak dapat ampunan sama sekali. Berarti dosanya di api neraka lama dia, nggak dapat rahmat kok. Rahmat itu, ya, ampunan Allah akan datang kalau Allah ngasih rahmat. Orang itu bebas dari api neraka kalau mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, siksaannya dihapus oleh Allah karena dosanya dihapus.
Ini orang karena zina, selingkuh dengan orang, punya anak. Suaminya nggak tahu, diem dia, lahir anak. Nasabnya masuk ke kaum itu, ya kan, karena nggak ada yang tahu. Padahal bukan nasabnya dia. Maka perempuan itu akan dilaknat, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian wala yudkhilahallahul jannah. Allah tidak akan memasukkan ini perempuan ke dalam surga. Serem ini, Pak. Wa ayyuma rajulin, dan siapapun seseorang jahada waladau, yang mengingkari anaknya, status anaknya dia ingkari. Wawa yang turilai, padahal dia sudah memperhatikan, sudah meliti anaknya. Dia sudah meneliti, ternyata memang anaknya, tapi dia ngingkari itu sebagai anaknya. Ya, sampai akhirnya tes DNA segala macam gitu kan. Dia mengingkari. Maka ikhtajaballahu anhu, maka terhalang dia. Allah menghalangi terhadapnya untuk mendapatkan rahmatnya. Wa fadhahullahu ala ru'usil khalaik, Allah akan membuka tabir kebohongan dia di depan orang-orang, al awalin wal akhirin, ya, atas di depan mereka, orang awal dan orang akhir. Itu artinya Allah akan membuka status mereka, kebohongan dia itu di depan orang-orang. Artinya di hari kiamat. Itu kan ru'usil khalaikil awalin wal akhirin, makhluk yang pertama dan terakhir sampai hari kiamat. Ini orang akan diperlihatkan aibnya di depan orang-orang karena dia sudah mengingkari status anaknya sendiri. Gitu. Artinya apa? Kalau ada orang yang selingkuh, nggak ngaku, ternyata sampai punya anak gitu, dia nggak ngaku, nggak tahu, dia mengingkari, ini anak siapa? Dia nggak ngaku. Dia akan diperlihatkan di akhirat. Ini dulu berbohong, itu anak hasil perbuatanmu, kamu nggak ngaku itu. Begitu. Atau sama dengan suami istri ribut berantem. Begitu berantem kemudian nuduhnya kamu sudah berselingkuh dengan dia. Sampai punya anak, itu anak bukan anaknya saya, semisal kata suaminya. Padahal mirip, nggak sama dengan dia, miripnya sama bapaknya. Tapi kalau sudah emosi gitu kan, sudah anulah tuduhannya udah kemana-mana gitu. Akhirnya sampai begitu. Ternyata itu anaknya itu sendiri. Padahal dia meskipun dia mengingkarinya. Maka di akhirat kelak nanti akan dibuka oleh Allah di depan orang-orang semuanya dari awal hingga akhir. Nah, gitu. Ini ancaman Allah bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Ya. Ya, jadi ini Rasulullah mengajari, menyampaikan nasihat sebelum orang itu kemudian saling tuduh menuduh sampai laknat melaknat, begitu. Selanjutnya ada dua hadis lagi, kita kebut 2 menit atau 3 menit lagi. Jamnya bener apa enggak? Masih lama ya? Hah? 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Bismillah. Monggo. Oh iya, walinya siapa? Oh, habis. Walinya siapa? Ya karena memang itu bukan anaknya. Ya itu walinya bukan bapaknya. Kalau tahu ya. Tapi kalau nggak ada yang tahu, memang nggak ada yang tahu. Ternyata nggak ketahuan. Lahir anak, ternyata sebenarnya anak orang lain, tapi ternyata karena nggak ada yang tahu, walinya dianggap bapaknya. Ya karena memang nggak tahu ya. Tahunya ya bapaknya itu istrinya bener, anaknya dia. Ternyata dia kemudian mewalikan. Ya nggak ada yang salah.
Artinya bapaknya nggak salah itu kalau kemudian mewalikan itu. Karena memang bapaknya nggak tahu. Husnudzunnya istrinya bener. Itu anak-anaknya memang betul anaknya dia. Itu ya. Tapi kalau kemudian terbukti ini bukan anaknya, ya nggak boleh jadi wali. Nggak bisa jadi wali dia. Ya, karena bukan anak kandungnya, bukan nasabnya dia. Nah, kemudian diriwayatkan dari Umar, man aqarra biwaladin tarfata ainin falaysa lahu ayan fiyahu. Orang yang sudah mengakui dia sebagai anaknya, maka di belakang nggak boleh mengingkarinya lagi. Ya, nggak boleh mengingkarinya. Kemudian hadis yang terakhir diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, sesungguhnya seorang berkata, ya Rasulullah, inna imrati waladat gulaman aswad. Wahai Rasulullah, istri saya kok lahiran, anaknya kok hitam, padahal saya ya kulitnya bersih putih gitu kan. Maksudnya eh, apa namanya, sawo matang begitu lah. Kok ini anak lahir hitam ini? Qala halaka min ibil. Kamu punya onta enggak? Ya punya. Fama launuha. Itu warna-warnanya apa aja? Qala humur. Ya kemerah-merahan. Kemudian hal fiha min aurak. Ada enggak yang warna yang berbeda? Ada sih. Lah, fa anna dzalik. Loh, terus bagaimana? Itu bibitnya satu, biangnya satu, kok anaknya jadi iya beda-beda. Nah gitu ya. Anaknya jadi warnanya yang satu putih, yang satu hitam. Nah, kemudian kata Nabi, la'allahu nas'atu irkin. Ya, itu mesti ada keturunan yang sono. Ternyata memang ketika apa namanya bapaknya ini itu ya punya kakeknya hitam, ternyata bapaknya agak putih gitu kan. Nah, kemudian ketika lahir adiknya hitam. Giliran punya anak, ikut pamannya, gennya kan begitu. Kan bisa jadi seperti itu, Pak. Saya putih, adik saya agak hitam. Anak saya yang satu agak hitam, yang satunya putih. Ya, memang begitu ya. Gennya nyampur-nyampur di sono-sononya. Luwung orang itu kalau sudah Pak ya, keluar air maninya itu terdiri dari jutaan Pak ya. Lo jutaan itu bisa mengandung warna yang ya meskipun nggak jauh banget Pak ya, tapi nggak sama juga gitu kan. Itu masing-masing ya ada yang agak putih, ada yang agak hitam dan sebagainya lah begitu. Ternyata lahir ya macam-macam itu. Kemudian fala Allahu ibnaka hadza nas'un irqin ya. Karena itu ya mesti anakmu yang memang ikut keturunannya, ngikutin pamannya, ngikutin kakeknya, ngikutin itulah. Jadi ada gennya ke arah sana gitu. Jadi nggak mesti bapaknya putih, anaknya mesti putih persis dengan bapaknya, enggak. Itu ya kadang-kadang itulah ya, ini kita menyaksikan bersama-sama lah ya. Yang penting tidak jauh beda banget gitu, ternyata miripnya dengan tetangga, nah ini mencurigakan itu ya. Ini wajahnya, kulitnya, kemudian keritingnya kok kayak tetangga ini, jangan-jangan. Nah, yang penting nggak begitulah. Kemudian hadis yang lain, wahwa yu'aridu bi ayyang fiyahu. Jadi yang seperti itu tidak perlu untuk mengingkari itu anaknya, bukan anaknya. Jadi jangan diingkari karena ya ya itu kemungkinan itu bisa terjadi seperti itu. Para jamaah yang berbahagia, barangkali itu Pak ya yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Cukup ya. Pertemuan yang akan datang tentang iddah, kemudian istibro, dan juga perempuan itu kalau sudah ditolak, dicerai, itu apakah harus tinggal di rumah, nggak boleh keluar? Apakah nggak boleh pakai wangi-wangian keluar gimana gitu? Terus berapa lamanya iddahnya? Iddahnya macam-macam. Iddah wanita yang hamil, iddah wanita yang ditinggal wafat dan tidak hamil, ada yang masih haid, ada yang sudah tidak haid lagi. Itu
Beda-beda idahnya. Nanti pertemuan akan datang. Para jamaah yang berbahagia, barangkali itu yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna, Allahumma ij'alna waladana min alil ilmi khair. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.